Baiklah, kita akan memulai mencoba Isuzu D-Max bagaimana performa off-roadnya. Ya, ini karena kita mau masuki area off-road, kita akan memasukkan 4-wheel drive-nya. Kita masukkan ke 4H dahulu. Nah, 4H ini dari 2H ke 4H bisa sambil jalan. Dan sambil kita memperhatikan ada indikator 4x4-nya di situ sudah muncul dan tidak berkedip, menyala dengan sempurna, berarti 4H-nya sudah masuk dengan sempurna. Nah, ini karena kita mau masuk ke off-road banget, kita masukkan 4L. Nah, kenapa 4L? Itu pertama untuk mendapatkan power yang lebih besar. Yang kedua untuk mendapatkan engine brake yang lebih besar juga. Nah, ini kita turun tanpa menginjak pedal rem. Jadi kendaraan itu sudah pelan ya, pelan sendiri. Nah, ini kita 4L. Nah, 4L, kemudian ini dia sudah masuk ke area off-road. Ini saya biarkan kendaraan berjalan sendiri saja. Ini kaki saya ini saya nggak menginjak pedal kopling, saya nggak menginjak pedal rem, saya tidak menginjak pedal gas. Nah, prinsipnya di off-road itu kita meminimalkan jangan sampai menginjak pedal rem dan pedal kopling. Kalau gas itu sedikit-sedikit saja untuk menyesuaikan kondisi jalanan. Kenapa kita meminimalkan menginjak pedal rem? Karena kalau pas di area licin itu terus kita menginjak pedal rem itu nanti malah slip. Dan sebaliknya kalau menginjak pedal kopling itu nanti kehilangan momen. Gitu. Nah, ini dari tadi ini mobil berjalan sendiri nih, teman-teman ya. Jalan sendiri, masih kondisi 4L. Nah, ini turunan lagi, saya tetap masih tidak menginjak pedal rem. Ini tapi karena ada depan ini ada jalan licin, saya gas sedikit karena supaya tidak kehilangan momen traksinya. Oke. Nah, tadi sudah tanjakan dan turunan menengah kita lalui tanpa kita menekan pedal gas. Kita ke obstacle selanjutnya, yaitu kita akan tes side slip angle. Jadi kita jalan di kemiringan ya. Bagaimana kemampuan Isuzu D-Max ini jalan di kemiringan ya. Kurang lebih ini berapa derajat nih ya? 45 derajat ini ya. Nah, ini kemiringan. Dan sangat stabil ya, stabil. Ini saja kita belum menggunakan namanya hill descent controlnya loh. Nah, ini ada satu fitur hill descent control ini membantu saat turunan itu membantu pengereman. Nah, jadi waktu tadi turunan tadi, ini saya aktifkan saja. Kalau turunan tadi akan lebih kita percaya diri lagi kalau kita mengaktifkan hill descent control ini. Nah, selanjutnya kita mau melalui obstacle yang tanjakan ekstrim. Kalau tadi menengah ya, ini ekstrim. Nah, kita di sini akan tunjukkan powernya itu crawlingnya. Bagaimana nanti saya nggak menekan pedal gas, tapi kendaraan ini bisa melalui crawling ini dengan sendirinya. Ini crawling, saya nggak menekan pedal gas. Nah, coba kita lihat apakah kendaraan ini mampu melewati tanjakan ini. Nah, lewat nih ya, saya nggak ngegas ya, lewat. Nah, di sini saya akan lakukan pengereman, rem, terus kemudian saya pengen jalan lagi. Nah, ini saya angkat rem, ini nggak turun nih ya, tuh. Tapi selama hanya 2 detik. Jadi kalau 2 detik saya tetap nggak gas, nanti akan mundur. Selanjutnya kita akan mencoba
kendaraan ini seberapa dalam sih bisa melalui kedalaman air itu 800 mm atau 80 cm ya. Nanti kita akan coba menunjukkan performa bagaimana melewati wading depth ya, wading depth. Seperti tadi saya jelaskan, standarnya bisa melalui kedalaman air 80 cm. Oke, kita sudah mulai memasuki. Nah, saat baru mau masuk dari tanah biasa ke air, itu idealnya kita harus melakukan pengecekan kedalaman air ini seberapa ya gitu. Pelan-pelan dulu, karena ada perbedaan tinggi yang lumayan ya, perbedaan tinggi yang lumayan. Nah, setelah di air itu dijaga momen, usahakan jangan ngopleng, jangan ngerem, terus lakukan gas, jaga momen. Nah, kita sudah lalui tadi laman airnya dan kita lalui dengan enak, tidak ada hambatan sama sekali. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melalui, ini ada satu obstacle namanya Sky Bridge ya, coba kita akan lalui. Ini kalau ekstrim ketinggiannya dari obstacle terakhir yang tinggi tadi, ini lebih di atasnya lagi, tinggi lagi ya. Nah, kita coba akan lalui, bisa atau tidak ya, coba. Oke. Supaya lebih aman, mendapatkan power yang besar dan nanti pas turunan itu mendapatkan engine brake yang kuat, kita masukkan ke 4L. Nah, biar crawlingnya kuat. Oke, kita mulai, kita naikin ya. Nah, ini kita naiki Sky Bridge ya. Nah, jika sudah dapat dari tengah-tengah, kita nggak perlu mengerem, kita percaya diri dengan engine brake-nya. Nih, saya nggak ngerem ya, nggak ngerem. Nah, dengan derajat ketinggian yang tadi lumayan cukup ya. Saya tadi nggak melakukan pengereman, itu engine brake-nya kuat, dan justru kalau kita melakukan pengereman itu akan berbahaya, nanti akan meleset malahan ya. Jadi apa namanya, ban itu akan spin ya, jadi itu malah berbahaya. Oke, baiklah guys, kita akan melalui obstacle terakhir di area Jeep Station Indonesia ini, yaitu kita akan melalui tangga tuh ya, tangga. Ini kita akan melalui tangga itu apa yang kita bisa perlihatkan. Nah, ini juga kita perlihatkan powernya juga. Jadi selain tadi yang tanjakan biasa, tanjakan jalan biasa, ini kita akan melalui tangga. Ini juga kita akan tunjukkan performanya. Oke, kita mulai dan kita bikin sudut nih antara ban dengan tangga ya. Ban dengan tangga kita bikin sudut. Nah, dapat nih, udah dapat nih ya. Kita gas sedikit ya, kita gas sedikit. Iya. Oke, meskipun slip dikit tadi ya, tapi masih bisa naik. Kita jalan kembali. Sekarang kita turunin. Nah, kalau turunin tetap 4L nih, supaya dapat engine brake-nya yang kuat. Udah, ini dibiarkan begitu saja, kendaraan jalan sendiri. Iya. Siap. Oke, cukup. Itu saja dulu video hasil test drive saya tadi dengan Isuzu D-Max ini ya. Harapannya mudah-mudahan bisa memberikan kepedean kita untuk menjelaskan ini ke customer. Oke, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya di channel Astra Isuzu ya. Isuzu bisa, Astra Isuzu pasti bisa. Can we do it? Yes we can. Yes we can. Yes we can.
Ciao, sampai jumpa.